Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Sufyan Hakim, peserta Latsar CPNS dari Universitas Sulawesi Barat, gelombang 5 angkatan ke-13, golongan 3, kelompok 3. Nah, pada hari ini kita kembali akan melakukan bincang-bincang. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kesiapsiagaan bela negara. Nah, hari ini kembali hadir Ibu Fauzia yang merupakan narasumber kita di beberapa bincang-bincang sebelumnya. Nah, bagaimana kabarnya Ibu Fauzia? Alhamdulillah, selalu baik. Ya, Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mengambil tema yaitu mengenai menuntut ilmu, wujud kesiapsiagaan bela negara anak bangsa. Nah, setiap pagi di jalan utama saya memperhatikan jalanan selalu ramai dengan banyaknya murid, siswa maupun mahasiswa yang berlalu lalang, baik yang berkendaraan maupun berjalan kaki, masing-masing menuju tempat mereka. Lalu lintas di beberapa titik di pagi hari bahkan diperlukan aparat yang mengatur lalu lintas di beberapa titik penyeberangan jalan. Tidak salah jika menjadikan dan menyebut Majene ini sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. Tidak lain hal ini merupakan wujud dari kesiapsiagaan bela negara yang dilakukan setiap anak bangsa untuk menjadi generasi penerus yang akan mengurus bangsa kita di masa yang akan datang. Bagaimana menurut Ibu Fauzia terkait hal ini? Yang tentunya juga melihat semangat melihat semangat anak bangsa kita ini dalam menuntut ilmu. Ya, karena Ibu Fauzia saya tahu juga tinggal di Majene. Nah, tentunya mungkin setiap pagi saat ke kampus atau ke kantor itu sering melihat antusiasme siswa maupun mahasiswa itu yang baik berjalan kaki ataupun berkendaraan menuju tempatnya masing-masing. Silakan Ibu Fauzia terkait hal ini. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, kalau kita melihat memang di setiap hari sekolah itu selalu ramai. Di jam masuk sekolah dan jam pulang sekolah itu selalu ramai. Jalanan, pinggir jalan, dan angkutan umum dipenuhi Ya, oleh betul, betul. siswa pun mahasiswa yang uh, semangat untuk menuntut ilmu seperti itu. Sangat siswa ya dalam menuntut ilmu. Saya punya beberapa mahasiswa itu ternyata mereka kos sejak mereka sekolah menengah. Jadi Oh, kalau pada umumnya kalau di kota-kota besar itu mulai kosnya ketika kuliah atau program ya, sarjana, maka betul, di betul. Majene ini ada beberapa kasus itu didapati termasuk mahasiswa-mahasiswa saya kemarin itu mereka ternyata kos dan berpisah tinggal dengan orang tua mereka itu bahkan sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah. Ketika kita tanya apa alasannya, ya punya alasan ingin mendapatkan akses sekolah yang Ya, menurut mereka yang terbaik yang ada di kota. Jadi walaupun masih dari kawasan Majene, karena kita ketahui kawasan Majene sendiri itu terdiri dari beberapa kecamatan yang 2 jam tidak cukup untuk ya, mengelilingi poros Majene. Jadi beberapa siswa itu ternyata memilih kos untuk uh, menuntut ilmu. Jadi itu salah satu bentuk keseriusan anak-anak yang saya temukan terkait dengan kemampuan menuntut, terkait dengan keinginan menuntut ilmu. Karena kita ketahui hidup sendiri itu, apalagi mereka masih kategori sangat muda, itu bukan hal yang ya. Bukan hal mudah. yang Harus mudah. ada keinginan yang kuat. Tapi ternyata mereka bisa. Itu kalau terkait dengan siswanya. Kalau terkait dengan mahasiswa ya bisa kita saksikan sendiri di kampus Universitas Sulawesi Barat.
kampus yang cukup mendaki ternyata tidak menyurutkan semangat betul. mereka. Bahkan pernah mendengar ada teman kelas mereka yang menawari membonceng, tapi Ya, ternyata mereka lebih memilih jalan kaki bersama dengan teman-teman ya, mereka juga yang tidak punya kendaraan. Dan di sini kelihatan bahwa mereka punya semangat dan semangat gotong royong dan sangat besar dalam menuntut ilmu. Mungkin seperti itu contoh-contoh konkret ya, yang sering saya temukan maupun mahasiswa, dan itu sangat luar biasa menurut saya. Ya, ya, mungkin seperti itu ya. terkait dengan bagaimana melihat semangat yang ada di kota pendidikan. Ya, betul, Bu. Nah, mungkin bagi yang belum mengetahui, kampus Universitas Sulawesi Barat yang ada di Majene itu berada di gunung, ya. Dari Jalan Poros Utama itu ada sekitar eh, mungkin 500 meter ke atas, baru kita sampai ke kampus Universitas Sulawesi Barat. Nah, itu yang diceritakan oleh Ibu Fauzia bahwa ya banyak mahasiswa yang mungkin turun dari angkot atau dari kosnya itu berjalan kaki bersama teman-temannya untuk naik berkuliah. Ya, baik itu di pagi hari, jam 10, ataupun bahkan di siang hari juga tetap ada yang berjalan kaki naik ke kampus untuk berkuliah. Nah, jadi bisa disimpulkan sebenarnya kalau anak didik ataupun ya generasi-generasi muda di Sulawesi Barat khususnya di Majene ini itu memiliki semangat untuk menuntut ilmu yang tinggi. Ya, saya teringat juga beberapa teman di S1 saya itu berasal dari Sulawesi Barat ya. Ketika itu Universitas Sulawesi Barat belum semaju seperti saat ini. Ya. Kemudian yang berikutnya eh, sebagai seorang dosen dan juga ASN, apa yang Ibu Fauzia harapkan dari mahasiswa Ibu dengan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari kampus ya? Karena mereka sudah semangat, ya pastilah mereka juga serius dalam berkuliah. Nah, apa yang Ibu harapkan dari ilmu yang mereka peroleh itu? Karena kita tahu sekarang ini ya banyak kasus-kasus tindak kriminal, penipuan, hacking, pencurian data, korupsi, dan seterusnya yang sebenarnya itu dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki ilmu pengetahuan lebih ya. Jadi pengetahuannya itu mereka pakai untuk hal-hal yang negatif atau eh, bisa menjurus ke tindak kriminal. Nah, bagaimana apa yang Ibu Fauzia harapkan dari ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh mahasiswanya di kampus? Ya. Ini terkait banyaknya kasus kriminal yang justru dilakukan oleh tinggi. Ya, Jadi saya punya prinsip juga ASN bahwa kalau ilmu dari mana saja, misalkan ilmu hacking itu rata-rata hacker itu belajar otodidak dari YouTube, ya, bukan dari bangku kuliah. ya, Jadi betul. disinilah perbedaannya ketika mahasiswa dihadapkan dengan seorang, kan mereka belajar sendiri, itu yang mereka dapatkan hanya ilmunya saja, attitude Ya, dan sikapnya tidak. Jadi inilah peran kita sebagai seorang dosen untuk agar di kelas itu jangan hanya menyampaikan ilmu pengetahuannya saja, karena kalau hanya menyampaikan ilmu pengetahuannya, kita tidak ada bedanya dengan channel-channel YouTube yang bisa ya, betul, memberi betul. segala jenis informasi saat ini. Jadi sebagai seorang dosen kita harus bisa menyelipkan bagaimana menjaga sikap yang baik, menjaga kejujuran dalam proses pembelajaran. Saya selalu, apalagi saya sendiri mengajar di FKIP ya, calon Ya, guru, jadi saya selalu sampaikan bahwa kalau kalian saja tidak jujur, maka jangan harapkan siswa kalian juga nanti ya, jujur. Jadi perbaikilah dari diri kalian sendiri. Jadi tidak menyontek ketika
ketika UAS atau mengerjakan kuis dan sebagainya. Jadi itu pendapat saya terkait dengan maraknya kasus. Jadi kita sebagai seorang dosen jangan hanya menyampaikan Betul, substansi betul. materi, tapi kita harus menyelipkan juga nilai-nilai moral di dalam proses pembelajaran kita. Mungkin itu singkatnya, Pak, Ya, jadi yang saya garis terkait bawahi, dengan ya, sejak seperti itu. yang saya garis bawahi dari apa yang dikemukakan Ibu Fauzia bahwa ya dosen itu selain pengajar juga adalah seorang pendidik ya. Jadi pengajar, peneliti dan juga pendidik. Betul. Jadi kita dosen bukan cuma mengajar. Nah, tadi disampaikan oleh Ibu Fauzia bahwa kalau kita sekedar mengajar, mentransfer ilmu saja ya apa bedanya kita dengan channel YouTube di mana orang-orang belajar membuat bom, senjata, hacking dan lain sebagainya. Ya, terima kasih atas Betul. pencerahannya Ibu Fauzia. Nah, mungkin yang terakhir, mungkin adakah sepatah kata untuk sebagai penyemangat kepada anak didik ataupun anak bangsa secara umum yang menonton bincang-bincang ini supaya mereka terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Ya, baik. Ke PKKN mahasiswa baru, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, terutama khususnya anak PA saya sebagai penasihat akademik, saya selalu menyampaikan bahwa selesaikanlah apa yang sudah Anda mulai. Jadi ketika Anda masuk ke dalam suatu misalkan prodi pendidikan matematika di prodi saya, maka selesaikanlah apa yang menjadi tanggung jawab Anda seperti itu. Jadi jangan setengah-setengah, jangan merasa salah jurusan seperti itu. Begitupun ketika misalkan mahasiswa merasa down ketika menyelesaikan skripsi, saya juga menyampaikan hal yang sama kembali, bahwa selesaikanlah apa yang Anda sudah mulai, seberapapun itu beratnya. Jadi dengan demikian mereka akan terus menuntut ilmu. Saya pikir hal demikian juga ada seluruh anak berputus asa ketika mereka menemui kendala itu jangan dijadikan penghambat, tapi justru dijadikan motivasi untuk betul-betul menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, sangat super Terima sekali apa yang kasih. disampaikan oleh Ibu Fauzia. Nah, jadi bela negara itu tidak harus kita mengangkat senjata untuk melawan para penjajah, karena penjajahan secara fisik itu sepertinya tidak akan ada lagi di Indonesia. Nah, salah satu cara untuk bela negara, terutama bagi kita anak bangsa, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu bagi kita anak bangsa itu merupakan senjata ya untuk melawan berbagai tantangan di masa depan. Nah, begitu pula kami juga sebagai dosen PNS dan CPNS tentunya senantiasa selalu membekali diri dengan ilmu-ilmu pengetahuan baru untuk kami ajarkan, untuk kami didikkan kepada para anak didik kami. Nah, sekian bincang-bincang saya, Sufyan Hakim, peserta Latsar dengan Ibu Fauzia, Sekretaris Prodi Pendidikan Matematika. Nah, kita berjumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.